Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ada realitas baru yang terjadi di masyarakat kita saat ini, yakni enggan untuk menikah dan juga angka perceraian yang tinggi. Bagi banyak kaum muda, ternyata di tengah tingginya beban kehidupan yang dialami, menikah nampaknya bukan lagi menjadi prioritas. Terlebih menikah pun bukan jadi jaminan tidak bercerai. Lantas sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat saat ini? Kami hadirkan informasinya dalam laporan utama. Keputusan menunda usia menikah dan memiliki anak menjadi pilihan banyak kaum muda di tanah air saat ini. Sekilas, ini adalah anomali dari kaum muda saat ini. Mereka yang dekat dengan teknologi dan mampu mengakses informasi apapun dari manapun, nampaknya justru tidak ingin membawa ilmu-ilmu tentang pernikahan dan menjadi orang tua yang bertebaran di dunia maya ke kehidupan mereka. Alih-alih menyerap beragam informasi kebaikan tentang kehidupan berkeluarga, banyak kaum muda yang sudah mapan malah mengalami kecemasan dan ketidakpastian terkait institusi pernikahan. Tak hanya itu, bahkan mempunyai anak saat ini seolah menjadi beban bagi kehidupan mereka. Dalam 3 tahun terakhir, Badan Pusat Statistik mencatat, secara nasional angka perkawinan mengalami penurunan drastis hingga 2 juta pasangan. Di Jakarta, angka perkawinan menyusut di angka nyaris 4.000, dari 47.000 menjadi 43.000 pasangan. Angka pernikahan terendah terpantau di wilayah Papua, dari kisaran 4.000 ke 1.000 pasangan. Kalau bicara sejarah panjang pernikahan pun itu semua berevolusi. Yang biasanya urusannya soal ekonomi memang, gitu ya. Karena kalau dengan menikah itu kan misalnya dianggap kita bisa naik kelas dan mendapatkan kemapanan. Tapi sekarang dengan data statistik yang ada, bagaimana perempuan di seluruh dunia termasuk di Indonesia tingkat pendidikannya lebih baik sehingga potensi untuk berkarir juga tinggi walaupun gaji tetap lebih rendah gitu ya, kesetaraan gendernya masih parah di seluruh dunia gitu ya, bukan hanya di Indonesia. Ini membuat pilihan menikah karena untuk ekonomi pelan-pelan mulai ditinggalkan. Persoalan finansial, tingkat kompetisi yang begitu kuat itu membuat susah mencari pekerjaan yang layak dengan tuntutan sekarang. Nah, tuntutan sekarang itu apa? Nah, ini yang menarik. Ini soal keuangan. Jadi gara-gara terpapar media sosial, standar keuangan juga berbeda. Memang ada beberapa alasan yang melatar belakangi banyak kaum muda takut menjalani pernikahan. Salah satunya, mereka tumbuh dengan contoh-contoh pernikahan yang gagal di sekitar mereka. Media sosial yang juga banyak memberitakan tentang rumitnya kegagalan dalam rumah tangga tak pelak membuat banyak kaum muda yang ragu dan khawatir akan mengalami nasib yang sama. Melihat data yang ada, nyatanya memang angka perceraian di Indonesia meningkat drastis. Pada tahun 2021, ada lebih dari 447.000 kasus perceraian. Meningkat di 2022 yang melampaui 500.000 kasus. Sedangkan di 2023, angka perceraian tercatat 463.000 kasus. Umumnya, perceraian terjadi karena perselisihan terus-menerus, disusul masalah finansial hingga kekerasan dalam rumah tangga. Kalau Anda sudah tidak merasa nyaman dalam pernikahan, khususnya perempuan, karena misalnya 2 dari 3 perempuan data dunia termasuk Indonesia itu mengalami kekerasan. KDRT. Sekarang perempuan menjadi jauh lebih tanda kutip percaya diri untuk lepas dari siksaan pernikahan yang tidak sehat. Toxic relationship. Yang tidak sehat ya, artinya pernikahan banyak sekali yang sehat, tapi itu semua harus diupayakan dari dua belah pihak. Jadi tidak bisa hanya sendirian gitu. Nah, ini yang kemudian satu sisi kita tanda kutip bisa merayakan bagaimana banyak orang yang bisa terbebas dari hal tersebut. Lantas, benarkah para anak muda zaman sekarang takut menjalani hubungan dalam jangka panjang hingga ke jenjang pernikahan? Maksudnya kalau untuk senang-senang kayaknya aku habisin di masa sekarang dulu gitu. Karena kan nanti kalau udah nikah beda lagi ya. Terus kalau nikah muda itu menurut aku kayak harus ada persiapan mental, terus biaya, terus juga
kita bisa ngejalaninnya enggak buat kedepannya kayak gitu. Kalau nikah di usia muda itu mungkin sesuatu hal yang agak rumit karena kita tuh baru aja lulus dan kita masih belum, jika orang tua kita kaya sih punya banyak duit ya nggak masalah. Nah, jika kita dalam keluarga yang sederhana, yang pas-pasan, nah kita itu harus kerja lebih dahulu, mengumpulkan uang, lalu baru bisa menikah. Nah, pernikahan dini itu bisa sangat mengancam kehidupan kita, karena saya ingin bersenang-senang dulu, menyendiri, dan mencari uang sebanyak-banyaknya lah. Kalau di sosial media saya lihat banyak yang selingkuh, banyak yang cerai, terus habis itu kayak DRT juga banyak. Jadi bikin takut atau gimana tuh Mbak? Iya takut, jadi lebih mau fokus buat berkarir dulu. Nah Mbak Jan sendiri udah menikah belum? Belum, Belum. saya belum. Alasannya belum menikah kenapa? Ingin fokus berkarir sih. Terus habis itu mental juga belum stabil. Kalau untuk penurunan angka perkawinan tuh, ya satu tuh pasti karena faktor finansial yang belum siap, terus juga mental dari diri masing-masing. Kalau aku sih ya pengen fokus berkarir dulu, memperbaiki diri dulu. Nah ini kan juga ada faktor banyak perempuan yang lebih memilih berkarir juga daripada menikah. Itu tanggapannya seperti apa Mas? Ya itu yang jelas sih, kalau aku sih ya sadar ya sebagai cowok, istilahnya bahasa kita tuh perempuan mana sih yang mau hidupnya kurang enak gitu atau hidupnya susah, bahasa kasarnya gitu kan. Jadi ya orang tuh pada mentingin karir sendiri dulu rata-rata. Tak adil rasanya jika menghakimi kaum muda yang menunda menikah dan punya anak. Alasan mereka pun tepat, sebab mereka saat ini memilih fokus pada pengembangan diri, pendidikan, juga karir serta kesuksesan sebelum memikirkan pernikahan. Banyak percobaan dan bentuk-bentuk komitmen yang casual dan semi ini, karena orang jadi berpikir, ngapain saya punya ini? Jadi seperti ada bukunya Bu Rani Anggraini, pertanyaannya bagus, mengapa saya menikah? Gitu. Jadi pertanyaan adalah, oh untuk join financial, ya kalau saya udah punya mandiri secara finansial menurut research gitu ya. Kenapa saya harus join? Iya. Apa yang saya inginkan gitu ya, dan termasuk Gen Z ini adalah termasuk generasi yang sangat peka secara mental gitu ya, walaupun dibilang oh generasi strawberry, mereka peka secara mental, tapi gitu ya pengelolaan mental mereka juga kadang-kadang lebih percaya pada Mbak Google dibandingkan datang ke profesional gitu ya. Apapun pilihan kaum muda sekarang, semoga tetap berada di jalan yang benar, mengingat masa depan Indonesia ada di tangan kaum muda saat ini.